Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak siswa kelas 12 baik IPA ataupun IPS? Baik ada yang sudah belajar bersama Ibu di kelas 11 ataupun yang belum. Mulai sekarang pembelajaran PKN itu akan diajarkan oleh Ibu. Ini nama lengkap Ibu. Ini biodata Ibu. Ini riwayat pendidikan Ibu. Ibu juga sama ya, alumni dari SMA Negeri 1 Cikatomas 10 tahun lalu. Ibu kuliah di UPI Bandung, jurusan Pendidikan Kewarganegaraan. Setelah itu, Ibu menempuh pendidikan PPG, Pendidikan Profesi Guru Prajabatan di Universitas Pendidikan Indonesia. Ibu lulus 2017. Ini riwayat pekerjaan Ibu. Setelah lulus, April 2015, untuk Agustus 2015, selama 1 tahun Ibu mengajar di Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang, tepatnya di Kecamatan Amphoang Barat Laut, di SMP Negeri. Terus yang kedua, Ibu mengajar di Panca Tengah waktu itu, mengganti guru yang sedang cuti untuk belajar S2 selama kurang lebih 3 bulan. Terus pada 2017, pas Ibu PPG, Ibu melakukan pembelajaran juga atau mengajar berbagi pengalaman di SMA Negeri 6 Bandung dari Agustus sampai November 2017. Setelah PPG, Ibu mengajar di Cikatomas di 2 tempat, yaitu di MTS Negeri 6 selama kurang lebih 9 bulan dan di MAS Atoriah selama kurang lebih 3 bulan. Setelah itu Ibu mengikuti tes CPNS pada tahun 2018 dan alhamdulillah Ibu kembali lagi ke sekolah Ibu dan di SMA Negeri 1 Cikatomas. Ibu mendapatkan surat tugas itu bulan Mei, awal Mei 2019. Berarti Ibu sudah 2 tahun mengajar di sini. Insya Allah akan lama di sini. Oh iya, kalau ada yang bertanya, Bu kenapa jauh-jauh ke NTT? Sekedar motivasi dari riwayat pekerjaan Ibu. Ini foto-foto Ibu dengan anak-anak kelas 9 waktu di NTT. Ini Ibu ya. Ibu yang berkerudung sendirian. Alhamdulillah di sana toleransinya sangat tinggi. Ibu 1 tahun di sana nggak kerasa. Udah sebentar banget gitu ya. Terus banyak pengalaman berharga. Di sini kita mayoritas Islam. Di sana Ibu minoritas. Karena mayoritasnya adalah Kristen Protestan. Yang minoritas di kecamatan tempat Ibu mengabdi itu agama Islam dan Katolik. Islam di sana hanya 2 kepala keluarga, 2 kakak. Alasan Ibu ke sana, Ibu mencari pengalaman. Karena dengan pengalaman Ibu bisa mengenal hal-hal baru, bisa merasakan nikmatnya menjadi sebagai pendidik, menjadi pendidik. Karena Ibu rasa kuliah 4 tahun kurang itu belum cukup menjadi bekal Ibu untuk real mengajar di kampung halaman. Jadi Ibu mencari peluang untuk mengabdi dan mencari hal-hal baru yang berbeda dari zona nyaman di keseharian. Alhamdulillah pulang 2016 dan mengajar. Ini riwayat pekerjaan Ibu. Next. Nah. Mulai masuk ke pembelajaran PKN, Ibu harap kalian yang sudah mau 3 tahun sekolah di SMA Negeri 1 Cikatomas
dengan banyak dinamika perubahan, dari mulai kalian masuk sekolah sebagai peserta didik baru, tiba-tiba ada pandemi di pertengahan kalian studi di sini, itu sebetulnya tidak menjadi penghalang dan tidak menjadi alasan untuk kita tidak bersemangat dalam belajar. Kita bisa lihat di negara-negara lain, Jepang, dan negara-negara maju lainnya. Mereka sangat mementingkan apa itu pendidikan. Karena mereka sadar, pendidikan itu adalah pondasi utama suatu bangsa. Bangsa yang berpendidikan, yang tahu akan etika, sopan santun, berpengetahuan yang tinggi, berwawasan luas, itu akan menjadi negara yang besar. Karena bangsanya diisi oleh warga-warga negara yang pintar, cerdas dalam tanda kutip, bukan hanya cerdas di sekolah, tapi cerdas bersosialisasi, selain memiliki emotional quotient, ada spiritual quotient, mampu bersosialisasi dengan baik. Seperti itu. Jadi, Ibu harap sekolah di sini bukan hanya formalitas kita untuk mendapatkan sebuah ijazah, tapi harus menjadi sesuatu yang berharga. Waktu yang kita habiskan di masa studi di sekolah itu harus diisi dengan hal-hal yang positif, yang membuat kita lebih semangat untuk menggapai cita-cita kita. Di saat pandemi seperti ini, kita tidak boleh menjadi orang yang sering menebar berita hoax, mengeluh, tidak mampu memberikan solusi, hanya menyalahkan dan hanya menebar kebencian. Setelah kita belajar PKN, Ibu harap kita bisa menjadi warga negara yang baik. Yang seperti apa? Yang mampu berpikir kritis, solutif, dan kreatif. Kritis, solutif, dan kreatif itu tidak serta-merta kita dapatkan sendiri. Tapi kita harus belajar baik dari buku, dari media sosial, dari lingkungan, masyarakat, dari teman, dari sekolah. Maka akan terbentuk, terkonstruksi pemikiran-pemikiran kita yang kritis. Kita mampu mengkritisi, tapi kita mampu juga untuk memberikan solusi. Dan apa solusinya itu? Kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu kasih contoh. Misal, permasalahan membuang sampah sembarangan. Indonesia itu salah satu negara juga yang produksi sampahnya terbesar selain India dan negara-negara dengan penduduk terbesar lainnya. Kita lihat negara-negara yang maju, sungainya itu jernih. Ibaratkan bisa ditanam ikan di situ. Bisa jadi tambak ikan gitu. Meskipun tempat umum. Karena apa? Karena mereka sadar, ada aware. Sadar akan lingkungan, kebersihan. Mereka mencintai lingkungan. Nah, tentang permasalahan sampah itu, kita mengkritisi, menyindir bahwa bisa di media sosial atau yang lainnya, tapi kita tidak mampu memberikan solusi yang real. Itu kan tidak baik juga. Solusinya yang bagus tuh seperti apa? Kalian bisa praktikan mulai dari diri sendiri. Supaya tertarik orang lain, maka lakukan dengan kreatif. Boleh kalian buat vlog tentang sikap-sikap yang mencintai lingkungan. Tidak hanya vlog-vlog yang memperlihatkan kemewahan, hedonisme atau apa. Hal-hal yang positif baik kalian lakukan di TikTok mungkin, di vlog-vlog YouTube atau di konten-konten lainnya yang menjadi hal-hal yang positif. Silakan kalian baca saja ya. Intinya masa depan yang cerah itu milik mereka yang berkorban waktu dan kesenangan di masa muda. Ayo semangat, supaya orang tua kita bangga,
kita juga banggakan diri sendiri, tapi harus seperti ilmu padi. Semakin berisi, semakin banyak pengetahuan, kita harus semakin rendah hati, semakin berguna bagi lingkungan, semakin menghargai orang lain dan menghormati apa yang dilakukan oleh orang lain. Nah, ini pembelajaran PKN untuk 1 semester ini. Ada 3 bab insya Allah tentang nilai-nilai Pancasila dalam pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, tentang praktik perlindungan dan penegakan hukum, dan pengaruh kemajuan iptek. Sekian perkenalan dari Ibu. Mohon maaf apabila banyak kata-kata yang kurang berkenan. Yang baiknya itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang buruknya itu berasal dari kehilafan Ibu. Mohon maaf. Sampai bertemu di pembelajaran daring PKN selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.